Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman wa zidna iman wa zidna iman. Shadaqallahu azim. Al-mukarramun muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dari doa mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Irsyadul Ma'ad beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Dari jauh-jauh hari pengurus minta ana untuk ngisi di sini. Bahkan pengurus mengutus mamang kami untuk datang langsung. Ada pengurus tahu kalau mamang yang minta, tak mungkin pun anak nolak. Saya ini makin ilmu bari ini, makin ilmu lama ini pengurus. Datang Mang Cik Hasan ke rumah, saya tidak ketemu. Saya lagi ngisi di masjid, beliau nyusul ke masjid. Sehingga terjadilah kesepakatan minta malam hari ini diadakan peringatan Maulidur Rasul di mushola ini. Karena memang ana lama tidak main di mushola ini, ya. Sudah lama ana tidak main di mushola ini, dan alhamdulillah sejak Covid lah. Dulu ana Ramadan galak ngisi di sini. Alhamdulillah sejak Covid ana vakum. Bukan anak baik sih, seluruh mushola masjid juga tidak ada kegiatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini melepas kerinduan dengan jamaah, saya bisa hadir di sini. Karena memang ini masih kampung dewek gitu ya. Masih kampung kita dewek karena WBB nenek kami tinggal di sinilah. Jadi memang mak aku kan lama di sini di depan Weskep Rosida ya, di 28. Jadi kami memang biasa kecil-kecil di sini, dan alhamdulillah apa kamu tengok sini be, itu pengurus lagi masih nyetel-nyetel ya, dia belum ketemu dengan suaranya. Masih dicari-cari. Nah, nanti ketemu deh dia insyaallah ya. Kamu fokus di sini be. Yang mic lain matikan, seluruh mic matikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadir juga di sini Ketua Mushola Darussalam Mang Thohir beserta segenap seluruh pengurus. Saya juga ngajar rutin di tempat beliau selama Covid berhenti. Selama Corona juga stop dulu. Ngapa? Karena kegiatan kumpul-kumpul dilarang. Dan alhamdulillah berkah maulid ini, maulid datang, Corona hilang. Amin ya rabbal. Ini mudah-mudahan ini kawan mak aku. Ini sama orang tua anak berarti kawan mak aku, kawan sekolah mak aku. Nah, bayangkanlah ya. Kawan sekolah mak aku berarti bapak aku sama bapak ya dah. Alhamdulillah beliau hadir di sini di tengah-tengah kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Maulidur Rasul, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 Rabiul Akhir.
Masih belum bertemu. Manu Atoto, ada Atoto. Itu ada teknisi ana, minta sekalian bantu-bantu. Suara aku ni memang agak aneh, Pak. Suara ana ni memang agak susah wong nyetel ke suara ana ni. Karena ana ni sudah ada bass dewek. Nah itu nah, sambil dibantu-bantu Atoto. Itu teknisi saya di belakang tu. Atoto dibantu setelan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para tamu dan undangan yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam tanggal 2 Rabiul Akhir kita semua masih bisa bermuajahah berkumpul dalam satu rangkaian acara yang luar biasa. Ana bangga Pak Ketua, terus terang bae sama Ketua Mushola, muat acara tidak main-main. Muat peringatan Maulidur Rasul tidak ucap-ucap. Karena anak banyak ketemu kemarin anak marah dengan bupati, Pak. Inilah lemak jadi ustaz nih, bupati lagi baca kena marahi. Ini kamu lemak jadi ustaz nih. Datang lah sudah marahi, dinjuk wong rantang, jauh duit pula. Alah lemak jadi ustaz nih. Datang lah sudah marah, dirantangi wong jauh duit pula. Di mana dak marah anak kemarin ni 5 jam Palembang Marindim itu. Sampai di Marindim mic-nya jahat. Ceramah ini kalau sudah mic-nya dah bagus, katik nafsu lagi, Pak. Badan ni sudah capek. Badan kita ni sudah saro. Nak kamu saro ke pula dengan mic jahat, berhenti ya kita ceramah. Ngapa kami berteriak-teriak? Kita berteriak orang ngeri, dak saro kita habis. Masjid tu besar, Masjid Agung di Marindim. Besar ni kan masjidnya, Pak. Ni masjidnya besar, mic-nya ngangreng. Nah, kalau mushola siap nian, nyiapkan apa namanya teknisi nian, siwo, mic nian, nyiapkan handycam direkam nian, tapi jangan tetak-tetak suara aku ni. Ni ya, awas kamu tetak tuntut ya heran ya. Iyo, galangan tukang sotang-soting ini galak tetak-tetaknya ceramah gitu. Netak tu kalau pas lemak pula. Netak tidak pas itu galak jadi kegawe itu ya. Yang di luar tunjuk TV, baca nonton, berarti bermodal mushola ini. Yang main inilah yang harus ditiru. Ini masjid mushola kadangan ngadu ke peringatan Maulidur Rasul. Kalau bahasa aku tu seremoni memang pecah galak, pecah idak tu nak. Jangan dak ngadu ke acara baik. Mik lah sudah dak keruan. Kalau mik beda keruan taruhlah, teko makanan dak keruan pula. Ya mana dak keruan cuman bolu kopi pahit selesai. Masuk angin gitu ceramahnya. Ceramah lah dalu, makan bolu. Ustaz ni makan tu lah. Bukan cuma makan itu, Pak. Ini nih cara kita menghormati Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran Rasul. Kita baik, Pak, ya. Memperingati hari lahir anak kita baik. Kamu nyiwa organ tunggal. Gila dak kamu tu? Kamu tu nak memperingati hari lahir anak kita, ya. Tahan nyiwa organ 2 hari 2 malam, ngeluar ke duit, mesen catering dan lain sebagainya. Nak ulang tahun ke nak milad ke anak kamu. Ini yang milad ni Rasulullah. Mada ya anak kamu makan nasi minyak, Rasul makan lemper. Ini kan tak masuk akal Pak, yang macam ini. Makanya kalau kamu nak tiru, tirulah para habaib itu, para juriat-juriat Rasul. Di Palembang ini ada 40 hari 40 malam peringatan Maulid, Pak. Ini masih berlangsung malam hari ini. Palembang ini ada 40 hari 40 malam peringatan Maulidur Rasul. Setiap malam berkeliling di musola-musola masjid-masjid yang ada di kota Palembang. Kamu jingok cara mereka ngadu ke Maulid. Tak kate ucap-ucap, Pak. Tak kate main-main. Ngadu ke Maulid, ngadu ke nian, sumbangan, sokongan, ngabiskan jiwa dengan raga. Ngapo? Karena kita nak nyambut hari kelahiran manusia yang mulia. Madai menyambut hari kelahiran manusia yang mulia, kita nak ucap-ucap. Ini kan tak cocok. Ya? Harusnya kita sambut dengan meriah seperti ini. Nah, sudah ada buahnya, ada minumnya. Biasanya ada susu katanya. Ya biasanya. Aku kalau di luar tu ada susu mah, kadang banyak jeruk. Ya? Ini jeruknya be meres dewe, ini pecah ini biasanya. Nyambut. Kalau kamu kemarin hadir di tempat ana Maulid Nabi di kampung ana terkenal, Pak. Kami tak pernah buat acara lebih hebat dari acara Maulid. Di kampung ana tidak pernah ada acara lebih hebat dari ana ngadukan acara Maulid, Pak.
11 tahun Anda sudah ngadakan maulid di majelis itu Pak. 11 kali berarti. 2010 majelis itu berdiri, 2021 tadi maulid Nabi yang ke-11 kali di majelis zikir Asmaul Husna. Seumur kampung itu tegak, selagi kami ada majelis di situ, belum pernah ngadakan kegiatan acara lebih mulia, lebih hebat, lebih rami, hebat kami ngadakan acara maulid. Kemarin Pak, saya sudah nyiapkan beras 210 kilo. Bertanya dengan mak aku, Mak, untuk makan uang 2.500, berapa beras ini? 200 kilo lah kau siapkan. Cukup Mak, 2.500. Insya Allah cukup. Ya sudah. Ustaz-ustaznya banyak tak? Tidak pula banyak, paling tak 100-200 ustaz-ustaz lah datang. Iya Pak, saya masang panggung 4 unit Bang. 1 unit panggung itu menurut orang tenda 50 wong muat. 4 unit berarti 200 kan. Anda nyiapkan 200 asatidzah guru-guru untuk duduk di pucuk panggung itu. Kami pasang tenda Pak. Kawan-kawan Kemal, ketua kawan Kemal Kak Haji Mediansa, ngorder lampu Pak, masang. Kamu buka di Instagram aku, Kemas Muhammad Ali. Kamu jingok Pak, dipasang lampu semeriah-meriahnya Pak, bukan main. Nak nyambut kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi, motong kambing 21 ekor Pak. Kami motong kambing malam itu, malam Jumat kemarin 21 ekor. Karena wong tahu aku ni tak makan ayam, tak makan iwak, tak makan kambing. Jadi jemaah ni banyak datang awak telok. Walhasil ada telok 11 peti di rumah itu Pak. Jadi malam Jumat itu ngerebus telok 11 peti, motong kambing 21 ekor, masak nasi minyak 200 kilo Pak. Subhanallah. Anda nyiapkan 500 nampan. Karena prediksi Anda paling 2.000 Pak yang datang. Satu nampan kan berempat makannya. Kita malamnya apa Pak Ketua? Menampan apa makan catering gitu? Makin nampan. Aku tahu, aku ni sudah tahu di sini pastilah. Tidak mungkin dia nyiwa mik, nyiwa apa makan nasi tidak berhenti. Cuma ada usaha yang penting makan gitu. Tidak mungkin lah doa ini pasti nyiapkan nasi ini. Bicik-bicik pucuk itu mana nasi lah masak belum? Tunjuk kode berhenti aku ngomong. Satu nampan itu berempat makan. Kami nyiapkan 500 nampan Pak. Berarti 5 kali 4 2.000 wong. Qadarullah Pak, jam 10 mengipul namanya anak buah Habib Mahdi, pergi ke markas lagi Pak, ke Koto, ngambek 150 nampan lagi. Malam itu kami ngidangkan 650 nampan. Jalan kata Nari Pai tertutup Pak, parkir mobil dari ujung lampu merah sampai ke ujung lampu merah, 2 lapis berbaris. Jemaah sampai ke Bank BTN Syariah ke arah Batika itu. Diperkirakan sekitar 3.000 jamaah datang memperingati Maulidur Rasul. Kami habiskan dana 50 juta untuk mempersiapi Maulidur Rasul. Kalau tidak kata yang berguna Pak, duit, harta, jiwa, raga kita, kalau tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan langit dengan bumi ini karena Rasulullah Pak. Kalau tidak ada Rasulullah tidak kata. Makanya tidak beriman kalian kata Rasulullah, sebelum kalian mampu mencintai aku, lebih kamu mencintai diri kamu sendiri, bahkan lebih kamu cinta daripada bapak kamu sendiri. Jadi kalau kita menghormati anak kita lahir, acara di rumah kita besar-besaran, Maulid Rasul kita cai-caan baik, siaplah kamu Pak. Siap-siaplah. Agak Rasul kecewa dengan kita. Kalau seperti ini bangga Pak, saya senang bukan main. Diadakan acara Maulid rami tak muat-muat ini. Sampai tegak-tegak pemirsa 2.000 lah ini kurang lebih. Tambah yang bawa-bawa tenda sana. Ngapa semangatnya memperingati Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang nak kita lakukan. Ngapa yang kita peringati ini adalah sosok manusia mulia, manusia yang luar biasa. Anak nak nanya sama kamu, Allah nyuruh kita sedekah, Allah tidak sedekah. Allah nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah nyuruh kita haji dan umrah, Allah tidak haji dan umrah. Tapi ketika Allah nyuruh kita salawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna ala nabi. Kalau tidak mulia, tidak mungkin Allah berselawat sama Rasulullah Pak. 2. Nabi Allah Adam. Kamu Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam itu diusir di surga Pak. Pasalnya sepele. Allah ngomong, Dam, kau tinggallah di muka bumi di surga ini Dam. Kau tinggallah di sini Dam. Bebas nak makan, nak minum, nak unang-unang apa bebas. Tapi sikok bedam kata Allah. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini Dam. Penyakit kita nih Pak, yang mana tak boleh, itu nak digawe ke? Memang penyakit kita nih ya. Di dalam Al-Quran itu Pak, disebut tidak makanan-makanan yang halal. Aku nak nanya dengan kamu. Di Al-Quran itu disebut tidak makanan minuman yang halal.
Ada tak minuman makanan halal? Es jeruk, es pokat, es dawet, cincau. Ada tak dalam Quran? Ada tak? Ayam panggang, ayam geprek, sate ayam, sate daging, sate tongteng, gulai kambing. Ada dalam Al-Quran? Kalau makanan yang haram ada tak? Apa? Lahmal hinjir, daging babi. Haram, tak boleh dimakan. Minuman yang haram boleh disebutkan Allah? Ada? Inamal khamru, khamr. Tidak banyak. Daging babi, bangkai yang tak boleh dimakan. Minuman homer. Berarti Pak, kenapa makanan dan minuman yang halal tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Karena makanan minuman yang halal ini banyak. Ada es cendol, ada es dawet, ada cappuccino, ada sirup, ada Thai tea. Ya? Ngapa kamu nak milih Songhi? Oi. Minuman yang halal ini banyak. Ngapa kamu nak milih topi miring? Ngapa kamu nak milih bir? Hah? Itu kan tak kati aku Pak. Barang yang tak boleh malah nak digawe ke. Kan memang agak aneh Pak manusia ini. Memang dari nenek moyang kita, dari Nabi Allah Adam. Boleh kalau Nabi Allah Adam tu nak ngapa Pak? Allah cuma minta sikok. Nah, wala taqrabu hadhihi sajarah. Adam, jangan kau dekat ke pohon ini. Tapi kamu jangan lupa Pak, ya, kehadiran kamu inilah ngusir iblis dari surga. Kehadiran kamu nih, kehadiran kita ini, ya, nenek moyang kita Nabi Allah Adam, itu penyebab terusirnya iblis dari surga Pak. Waktu Allah nak nyiptakan manusia, iblis sudah ngomong, ya Allah, berhentilah, tak usahlah nak nyulah ke manusia. Malaikat datang, ya Allah, kurang apa kami ini tunduk dan sujud bertasbih kepadamu ya Allah. Malaikat itu Pak, dari pagi balik ke pagi, itulah gawenya. Malaikat, mana dinjuk Allah nafsu. Tidak kata yang hobi berkeliaran pecah kita ni Pak. Malaikat hobi nongkrong. Tidak. Malaikat itu Pak, kalau uji Allah kau nyabut nyawa. Nyabut nyawa Pak. Pernah tak kamu dengar Nabi Allah, malaikat Israel itu nginjuk ke wahyu dengan Rasul? Pernah tak kamu dengar? Pernah tak kamu terdengar kisahnya malaikat Israel itu gali kubur, nyago di lubang kubur? Ada tak? Tidak kata mungkar nakir kata Allah di kubur sampai kiamat di kuburan itulah. Malaikat Israel nyabut nyawa sampai kiamat tugasnya nyabut nyawa itulah. Malaikat Israfil niup sangkakala tiap malam tiap hari malaikat Israfil nunggu di sangkakala itulah. Sebenarnya apa aku jingok perhati kalau gerem malaikat Israfil ni. Malah di dekat bibirnya terus laju. Dia kalau nyingok manusia di muka bumi lah geram nian Pak malaikat Israfil ni. Bukan main, tinggal ngode bina uji Allah. Tak laju. Wih, tekurap galwak kamu jangan main-main. Woi, lah geram nian malaikat Israfil ni Pak. Ya, tunggunya trompet ini kapan lah kalau Allah perintahkan tiup, selesai Pak. Wa nufiha fi suri fa ijahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika Israfil meniupkan sangsakalanya, mereka keluar berhamburan dari kubur mereka ila rabbihim yansilun. Kaget kalau Israfil niupkan sangkakala 3 kali ditiup, ya. Tiupan pertama seluruh yang ada di muka bumi ini Pak terbulak-balik kalau. Sungai Musi itu Pak terbalik Pak, banyunya pindah ke daratan sini. Kaget. Tak usah berpikir iwaknya, tak terpikir lagi kau. Usahlah, lapang iwaknya ngembek. Tak terpikir dengan iwak lagi. Lalu sudah kiamat, tiupan kedua kaget Pak, yang dalam kubur ini berlari Pak. Tiupan ketiga dikumpulkan kita di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Janganlah ada salah Pak, kamu yang biasa nguna-nguna tuh, ya. Aman-aman, mentang-mentang sekarang aman baik, ya. Yang galak maling, yang galak judi, yang galak mabok, yang galak ngapo-ngapo, ya. Memang aman kamu sekarang, lajulah. Kaget berempang Pak oleh malaikat, tunggulah kamu. Tunggulah, nih anda bukan nakut-nakuti, ya. Anda bukan nakut-nakuti, anda nih nyampe ke. Sekarang kamu ladas memang malingi duit rakyat. Sekarang kamu ladas masuk ke kwitansi kantor. Sekarang kamu ladas negok minuman keras. Tapi kaget kata Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kaget setiap yang kita buat ini Pak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita Pak ngadep Allah. Jangankan ngadep Allah Pak, di jero lubang kubur bae saro Pak. Saro Pak, jero lubang kubur bela saro gitu, enggak usah ngadep Allah. Kalau Israfil sudah niupkan sangkala selesai, malaikat dak ganti nafsu lain Pak.
Jibril itu gawenya Pak nyampe ke wahyu dengan Allah. Nyampe ke baik. Malaikat Jibril itu tugasnya perantara dari Allah nyampe ke wahyu. Jadi kalau Allah nak ngasih Rasulullah SAW berita lewat malaikat Jibril perantara. Makanya kamu yang galak nulis-nulis itu rumah ini dijual tanpa perantara. Sombong itu. Ada kan galak nulis kan? Ruko ini dijual tanpa perantara. Sombong Pak. Allah lagi pakai perantara malaikat Jibril. Kamu tidak pakai perantara. Boleh Pak, rumah ini dijual. Sudah, mungkin ada lewat jalan wong ini. Jangan kita basahi gue hidup tuh Pak. Ya kita kan nak jual rumah. Tentu kan harga kita nak jual 100 juta. Mungkin lewat Mang Tohir yang ngawak ke pembelinya. Mungkin lewat Mang Kasan ini ngawakkan pembelinya. Mungkin lewat Kak Dahlan. Ya berrezeki wong Pak. Itulah namanya rezeki ulo tadi. Di Palembang ini kan banyak ulo Pak. Kalau ulo itu kan cuma nyetuk baik. Ulo di Palembang ini lah nyetuk melit nerajang ke pulau. Itulah ulo-ulo yang galak madu-madu gitu. Oleh sebab rumah dijual, ruko dijual, sudah. Tak usah nak tambah-tambah perantara, tanpa perantara. Wong Allah menyampai ke wahyu ke Rasulullah pakai perantara malaikat Jibril. Nah Jibril tak pernah ngawek yang lain. Tugasnya nganu ke perantara itu. Makanya malaikat ngomong, ya Allah, kurang apa lagi kami ini ya Allah. Kurang apa lagi kami ini menyembah Engkau. Kami ini taat kepadamu. Kami ini patuh kepadamu ya Allah. Ngapa Engkau masih nak nyipta ke manusia ini ya Allah. A'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, aku lebih tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan banyak ngomong. Diam-diam be. Kata Allah, diam-diam be. Usah banyak ngomong. Diciptakanlah Nabi Allah Adam Pak. Subhanallah. Allah panggil malaikat Pak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Ini sejarahnya Pak. Ngapo iblis itu dendam dengan kamu. Makanya kunjuk tahu dengan kamu tuh. Itu ada pasal Pak. Ngapo iblis itu benci dengan kamu, termasuk dengan aku. Benci nian iblis ini Pak. Aku kalau ceramah di mana tempat inilah Pak. Speaker inilah diganggu oleh iblis. Nian, arti makanya kamu solawat yang nyago-nyago speaker itu ya. Kamu jengok kalau ada yang nyekel-nyekel iblis itu berarti. Ya, aku kalau ceramah lama-lama diganggunya speaker ni oleh iblis, wang-wing kenyang. Ngap? Dia tak setuju, dia dendam dengan manusia ini. Ngapa dia dendam? Perihal kamu lah dia diusir dari surga. Iblis itu sudah lama-lama tinggal di surga. Waktu Allah nyiptakan Adam, dipanggil. Kata Allah, malaikat, tunduk kau. Iblis, tunduk sujud dengan Adam. Ya, fasyajadu, malaikat sujud. Siapa yang nak kalah? Iblis Pak. Aba wastakbar. Iblis enggan dan dia nyombongkan diri. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api yang menyala. Engkau menciptakan manusia dari tanah tembikar. Masih mulia aku, masih mulia api daripada tanah ya Allah. Aku tak galak sujud dengan Adam. Itu Pak sejarahnya. Iblis ini bukan tidak pintar Pak. Kalau pintar-pintarlah iblis. Kalau hebat-hebatlah iblis. Surga tu Pak, iblis lah tahu galau seluk-beluknya. Artinya iblis itu lebih hebat dari kita. Ngapo? Iblis sudah masuk surga. Kamu belum tentu. Kita ni belum tentu masuk surga Pak. Belum tentu. Ngapo? Kita belum ada urusan, masih nak dihisap. Iblis walaupun dia keluar dari surga, dia sudah pernah nyecipnya. Langongkang-ngongkang kaki surga iblis tu Pak. Cuman waktu dia diciptakan Adam, dia tak galak sujud, diusir oleh Allah dari surga Pak. Dan iblis ditetapkan oleh Allah, dia bakal masuk neraka. Hum fiha khalidun, kekal dia di dalam neraka. Makanya iblis dendam. Tunggulah kau. Kata iblis, ya Allah, ngapo? Tak apa-apa ya Allah, aku keluar dari surga ini. Tak apa-apa. Tapi ya Allah, aku minta ya Allah, minta dua permintaan. Apa kata Allah? Satu, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Makanya Pak Bu, kalau kamu nak ke masjid sungkan, nak majlis sungkan, nak pengajian sungkan, itulah termasuk godaan iblis. Diberesnya Pak, diputer-puternya. Ada orang sedekah, minta perayaan maulid ini, minta sedekah, nak ngeluarkan duit, mulai sayang-sayang. Keluar dah. Berapa orang? Ada orang 300 lah. Apa persiapan kita? Rencananya nak makan nasi minyak. Makin nampan. Ya sudah, aku minjemin nampannya be. Ya, minjemin nampannya be. Jadilah, enak. Tinggal panitia berejonasinya. Digoda-goda oleh iblis Pak, supaya kita tidak taat kepada Allah. Ngapa dia dendam dengan Adam?
Gara-gara Nabi Allah Adam lah dia kemudian diusir oleh Allah. Nah, yang kedua, iblis ini Pak dulu mondar-mandir Pak di surganya Allah, ya. Ngambil berita. Makanya iblis ini galak bekerja sama dengan para tukang-tukang sihir. Dukun. Makanya kalau kita ke dukun Pak 40 hari 40 malam salat kamu tidak diterima. Kalau yang galak pergi ke dukun, tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam, kecuali dua, dukun beranak dengan dukun patah. Kalau ke dukun beranak dengan dukun patah tidak apa-apa. Tapi kalau keluar dari dua dukun ini, apalagi nak makar-makar kemenyan, makin 40 hari 40 malam kamu tidak terima. Ngapo? Para dukun-dukun ini Pak, mereka bekerja sama dengan iblis. Ngapo iblis disangkan dendam dengan kita? Begitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah lahir, iblis tak bisa lagi naik ke arasnya Allah Pak, untuk mencuri berita-berita dari langitnya Allah. Jadi dua dia, diciptakan Adam terusir dari surga, diciptakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah, iblis tak bisa mondar-mandir ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak senang dengan hari kelahiran Rasul ini cuman iblis Pak. Langit, bumi, pohon-pohonan, buah-buahan, binatang, manusia, hatta Abu Lahab sekalipun gembira dan senang, bersukacita dengan hari kelahiran Rasulullah. Yang tidak senang Rasul Maulid, yang tidak senang dengan Maulidur Rasul cuman iblis. Catatlah omongan aku. Jadi kalau sekarang ada orang tak senang dengan Maulid Nabi, berarti bukan aku, kamu yang ngomong. Karena cuma iblis yang tidak senang. Di luar dari iblis seluruhnya sukacita dengan hari kelahiran Rasul. Ngapa iblis tidak senang? Karena dia tidak bisa lagi mencuri berita dari arsy Allah sejak kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, besarkan Kak Maulidur Rasul ini, hadirkan, ya, mulianya Rasul satu. Allah pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kasih jalan Pak, ketua nak ngecek konsumsi cukup dah. Ngapa? Siap. Kita doakan nenek beliau masuk rumah sakit. Pak Ketua bungkus, salam Pak Ketua. Bungkus jangan, bungkus dia terhalu Ustaz. Panitia bungkus. Kori nak balik duluan. Kita doakan mudah-mudahan nenek beliau yang lagi sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah. Salah satu neneknya sehat mudah-mudahan, ya. Bungkus panitia, tolong. Satu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia, Allah pun bersolawat kepada beliau Pak. Kedua, kehebatan Rasulullah ini Pak. Kalau kamu berdoa Pak, minta dengan Allah, tidak diawali dengan solawat dan tidak ditutup dengan solawat, itu doa tidak mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Saking hebatnya solawat ini Pak. Saya ulangi sekali lagi, ya. Urutan berdoa itu Pak, satu, puji-puji Allah. Dua, solawat sama Rasulullah. Tiga, doakan mak bapak kita. Yang keempat, doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Yang kelima baru pintaan kita. Sudah terakhir kita minta, tutup lagi dengan solawat. Makanya kalau berdoa tu hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wa'adzikal karim wa'adzimi sultanik. Itu pujian kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru doa kita Rabbana. Terakhir wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Hati-hati ya, kalau wa barik wa salim, kalau wa barokah wa salam. Itu ada pelajarannya di Nahwu Shorof, ya. Yang hobi berdoa, yang galak mimpin doa, jangan terbolak-balik, ya, terutama kawan-kawan hadro, ya, hati-hati itu. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wasallim, bukan wasalam. Banyak kawan-kawan main hadro ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kalau dia sholli, salam Pak. Kalau dia wabarik, wasalim. Kalau dia sholah, salam. Nah, itu jangan terbalik-balik, ya. Terutama kalau mimpin doa kunut. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Kalau wabarik, wasalim. Boleh itu. Ke wabarak, wasalam. Kalau kita nak wabarik,
wasalim. Jangan terbolak-balik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdoa itu diawali dengan solawat, tutup dengan solawat. Kalau tidak berdoa, tidak pakai solawat, tidak makbul doa itu, Pak. Ngapa? Tidak naik ke Sidratul Muntaha. Saking kehebatnya baginda Rasul itu, Pak. Makanya bangga kamu jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam itu, Pak, gara-gara makan buah huldi tadi, kena usir oleh Allah. Ukhruj min jannati. Dam, keluar kau dari surgaku. Keluar. Keluar kau dari surgaku. Ukhruj, keluar. Marah Allah dengan Nabi Allah Adam. Di dunia terluntang lantung Nabi Allah Adam, Pak. Nyesal dia, Pak, melanggar perintah Allah. Akhirnya Nabi Allah Adam berdoa, Pak. Tahu tak kamu doa Nabi Allah Adam? Tahu tak doa Nabi Allah Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Allah Adam, Pak. Minta ampun dengan Allah supaya diterima lagi di surga. Tidak diterima-terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan doa Nabi Allah Adam diterima? Nabi Allah Adam berpikir, di surganya Allah, di arasnya Allah, di dindingnya Allah, itu ada tulisan kalimat Muhammad seperti ini, Pak. Jadi Rasul belum terlahirkan, Pak, namanya sudah terukir di dinding-dinding surganya Allah. Nabi Allah Adam berpikir, siapa Muhammad ini? Ini disebut dengan Nur Muhammad. Siapa Muhammad ini? Akhirnya Nabi Allah ngomong dengan Allah, ya Allah, berkah kebesaran nama Nabi Muhammad ini, ya Allah. Berkah kebesaran nama Muhammad ini, ya Allah. Terimalah doa ampun namanya, tobat aku ini, ya Allah. Ampuni semua dosaku. Barulah diterima, Pak, tobatnya Nabi Allah Adam, baru masuk ke dalam surga untuk kedua kalinya. Karena apa? Berwasilah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya kalau kamu paham sampai bab ini baik, Pak, selesai, Pak. Ada kendak apa baik, tinggal sholawat. Nak pengen apa we tinggal solawat. Nak minta apa we tinggal solawat. Tapi kita ni tak yakin. Aku, Pak, bab yang kecil-kecil, misalnya anak pergi ke supermarket, nyari parkir saro, tak pacak, mulai masuk analah solawat. Ya Allah, ya Rasulullah, minta parkir, ya Allah. Jangan jauh-jauh dari pintu masuk, ya Allah. Kemeng kaki nak berjalan. Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu mobil kita masuk, ada mobil keluar. Masuk. Ana yakin nian, Pak. Yakin ana di bab solawat ini, Pak. Anu ana berkali-kali itu baru bab parkir, bab. Bab yang lebih hebat dari parkir banyak, Pak, ana ngerasa kenyo. Minta rumah dengan solawat, minta mobil dengan solawat. Kalau HP lah tak terhitung lagi, Pak. Ana kapan nyingok HP baru ku solawati, nyingok HP baru ku solawati. Nah, kamu nah, tak usah ngungsat-ngungsat dengan mak kamu. Nak beli Apple minta dengan bapak, minta dengan mak, solawat. Ya jangan pecah si Odin, tahu kamu cerita si Odin? Si Odin. Ngari maknya itu tukang cuci kan, nyuci tempat tetangga. Digarinya, mak, itu ada keluaran iPhone, mak. S12 beli ke mak, aku mak HP itu berapa Den harganya? 25 juta, mak. Mbak Den dibawa baju di rumah Den. Balik si Odin ke rumah. Dibukanya baju tak katik, balik lagi dia. Katik mak duitnya, bukan mbak duit Den, mbak lah baju Den. Lari kau dari rumah ini Den. Mak kau tukang cuci nak beli HP 25 juta. Tangko si Odin ni mbak baju, dengan mbak bawa baju. Uji maknya mbak baju tu kau berlari lah Den. Kau pening kepala aku kau. Duit dah kata kau nak minta HP 25 juta, ya tak? Kita ini belajar, Pak, tauhid, yakin. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Minta jangan tanggung-tanggung. Cari handphone yang paling bagus, cari handphone yang paling mahal. Pegang, solawati. Saya ulangi, kalau minta jangan tanggung-tanggung, Pak. Kagetlah diunjuk sama Allah, kamu ngerotok lagi. Mintalah yang paling baik, mintalah yang paling bagus. Sekarang HP apa yang paling bagus, Pak? Kejar. Kalau saya mainnya Samsung, Pak, ya, dari awal sampai Samsung, Pak. Ya. Kemarin keluar Samsung Z Fold 2, Pak, Z Fold 1. Main anak ke PS. Anak tanya, Pak, berapa ini harganya? 33 juta, Ustaz. Dalam hati aku 33 juta. Mau nih, kan megang-megang kan tidak bayar kan? Anak pegang, Pak. Oh, bagus ininya. Tapi anak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, inilah HP anak pengen. Inilah ya Allah anak pengen, ya Allah. 33 juta harganya. Ya Allah pengen, ya Allah. Sampai ke HP ini ke tangan anak. Subhanallah. Tiap hari anak selawati. Alhamdulillah, tak dapat. Tak dapat, Bang. Z Fold 1 habis masanya, keluar HP yang kedua, Z Fold 2. Anak waktu itu lagi ada di OP Mall, Pak. Ini anak cerita ke bab solawat, Pak. Kisah nyata yang anak jalani deh. Datang anak ke OP Mall. Nah, jangan
Ini Jetpol 1. Oh bukan Pak Ustaz. Ini Jetpol 2, keluaran terbaru lagi. Oh lebih baru lagi. Lebih baru Jetpol 1. Tak kata lagi Pak Ustaz. Dalam hatiku lewat, aku dah boleh HP ini. Berapa ini? Ini lebih mahal dikit Pak Ustaz. 34.500.000. Oh, apa ini kehebatannya? Oh ini Pak Ustaz, ini. Oh, sambil megang anak ngomong. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya Allah, Jetpol 1 lewat dak kado, 2 ni lewat puluh ya Allah. Tapi anak salawat, Allahumma sholli. Takdirkan ya Allah, HP ini nyampak di tangan anak ya Allah. Sudah. Tugas kita kan berdoa. Ujibu da'watad da'i jadani. Kata Allah, siapa yang minta kunjuk. Tugas kamu kan minta. Kenapa kamu nak susah-susah? Ya, tak usah nak ngungseti mak kamu, tak usah nak ngungseti wong tua kamu. Kesian mereka, lah ngelahir ke kamu besaro. Ngelahir ke kita nih, mak kita lagi lah saro. Nak kamu saro ke pula hidupnya. Minta ini, minta itu, banyak rasan. Masuk lagi dalam perut ni, mak kamu enak. Kau mening kepala aku baik. Saya salawat Pak Allah. Tahu hadir ke di pikiran saya. Ya Allah, minta, amin, minta. Aku dulu Pak, kemarin sebelum pakai HP Jetpol, Anda pakai HP keluaran terbaru Pak. Ya, Anda pakai Note 20. HP yang paling mahal di kelas Note Pak. 18 juta harga HP itu. Itu amazing juga saya dapatnya Pak. Dapat kiriman duit dari wong, Anda solawat, dapat kiriman seharga HP itulah Pak. Langsung Anda beli kan. Ini lebih amazing lagi Pak. Anda minta HP 34.500.000 tadi, Anda solawati 18 Juni kemarin Anda milad Pak. Milad ke 43 tahun. Anak ni kan tak pernah Pak pakai peci macam ini. Kemarin anak ceramah pakai peci ni. Ada bapak nak kata anak, Ustaz, ngapo? Ada tak umur Ustaz ni 30 tahun? Langsung aku Pak, ya Allah, 30 tahun lah yakin. Bangsa megang duit, kunjuk kat dalam duit bapak itu sebenarnya. 30 tahun mana Pak? 43 umur aku ni. 43, tebak anak aku tadi Ustaz paling lah 32. Ya sanin Pak. Angko ni aku pakai terus peci ini nih. Kalau mati ke ngawakmu lah. Aku ni ceramah kemarin di Sri Bandung. Wong Sri Bandung ngomong, WA, Ustaz, kami ni punya rumah tapis, namanya Lapak Ngaji Istiqomah. Ustaz galak tak maki peci kami? Aku unjuk. Uji kamu dinjuk, kata masalah. Tapi Ustaz endorse kan, Ustaz promosikan. Ini aku promosikan. Mana pecinya? Dibawanya lah peci ni Pak. Dinjuknya. Aku pakai. Tak pernah Pak. Kamu pernah tak tengok aku ceramah pakai peci ni? Mana ada. Peci aku warna putih. Ada yang kemarin peci warna merah baru dinjuk Habib Mahdi. Ini ku pakai Pak kemarin di Sri Bandung Pak, tunjuk ceramah ni. Sampai hari ni, apalagi dia mukung muda ni, ku pakai terus peci ni. Ya. Subhanallah Pak, kemarin anak milad tanggal 18 Juni, 43 tahun Pak. Ya. Semua orang mengucapkan milad kalau Pak dengan anak, subhanallah senang hati anak Pak. Tapi di balik hati anak yang paling senang, anak muka salah sikok kado Pak. Hadiahnya adalah HP Jetpol 2 yang tadi anak jengok di PS di Kopi Mall, harganya 34.500.000 Pak. Subhanallah, berkah solawat itu diantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu pengen solawat ini pegang, jangan ini pegang di sana deh. Kamu megang punya aku, boleh kamu. Berejo, kamu kreatif dikit. Ana minta apa beba ana solawati dan ana sudah sering Pak, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kalau ana mau ibab kecil minta parkir lagi diinjak oleh Allah. Kalau kita kejar dengan solawat. Karena guru aku yang ngomong, Li, kau pengen apa be? Pegang solawati. Pengen mobil, pegang solawati. Pengen HP, pegang solawati. Pengen motor, pegang solawati. Kecuali sikok be, pengen bini, jangan kau pegang-pegang. Uji Ustaz pegang, berdempang, tabung maknya. Masya Allah. Ternyata solawat ini mampu ngantarkan kita punya doa Pak. Dulu anak sering cerita Pak, guru anak. Anaknya nak minta belikan laptop. Papa belikan laptop ini. Kata, laptop apa ini? Diajaknya lah pergi ke toko laptop Pak di Jakarta. Tunjuk. Ini Pak. Ini laptop kau pengen. Yo, pegang. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ngomong, ya Allah, ini laptop. Yang adik pengen ya Allah, Ya sudah Pak, sudah balik. Ya Papa. Dikirain nak dibeli ke, rupa cuma disuruh salawat. Balik. Apa yang terjadi Pak? Besok lusanya guru anak ceramah di Kalimantan. Begitu nak balik, dikasih oleh pengusaha oleh-oleh Pak. Nah Ustaz, untuk oleh-oleh di Jakarta. Begitu dia, yang namanya Ustaz kan kalau jual oleh-oleh tak pernah dibuka Pak. Dia ambek baik, dibawa sampai rumah disambut oleh anak bininya. Begitu anaknya buka Pak, melompat anaknya. Dikira anaknya bapaknya beli ke anaknya laptop macam itu. Subhanallah. Begitu dibuka, ternyata ini laptop 2 hari yang lalu disolawati oleh anaknya di mall yang dia pinta. Masya Allah. Solawat ini mampu ngantarkan hajat dengan kepengenan kita.
Makanya kalau kamu pengen apa baik, solawat pak, solawat baik, solawati, ya. Pengen motor baru, solawati, pengen ini solawati. Anak rumah pak, kalau kamu main ke rumah anak, 3 ikut rumah anak beli pak. Bukan anak kaya, bukan anak hebat, anak ni kata gawe. Gawe aku macam inilah, ceramah-ceramah tidur balik, ceramah-ceramah balik tidur. Mana ada duit anak ni? Dah kata anak duit pak. Ya. Tapi apa yang anak punyai? Anak punya keimanan, anak punya keyakinan, anak punya salawat. Gawe anak tiap hari anak tempel ke di dinding sebelah. Di sebelah ini rumah tetangga. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdir ke ya Allah, rumah sebelah ini jadi punya aku. Setahun pak, anak butuh waktu cuman solawat pak. Yang punya rumah datang, Ustaz belilah rumah kami ni Ustaz. Untuk jemaah zikir Ustaz sudah tak muat lagi. Subhanallah, dapatlah rumah sebelah ini pak. Duitnya dari mana Ustaz? Dari solawat. Sini sudah dapat, sebelah kiri pula tempel ke lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdirkan tanah sebelah ini ya Allah. Ada rumah buruk di sebelah rumah itu. Jadi punya anak ya Allah. Itu 7 bulan pak anak solawat. Datang yang punya Ustaz, belilah baik tanah kami ni Ustaz. Payu sini, ku solawati pak. Dapat duitnya ku beli 3 rumah. Ini tetangga lah datang ke rumah kemarin. Ustaz jangan solawat lagi Ustaz. Rumah kami ni. Habis Ustaz, bergeser kami nak boleh berkah Ustaz. Para Ustaz ni. Benar tak? Kalau aku bohong kamu datang ke rumah dia. Kamu tanya, ada tak kamu datang dengan Ustaz ngomong jangan disolawati? Kalau aku tak kalah. Kalau aku Ustaz ku solawati mah. Kata cerita. Ku solawati pak. Ngapu? Aku yakin solawat itu nganterkan hajat kita. Wong ini sudah ada pak tuntunan berdoa. Doa yang tidak diawali dengan solawat. Dan tidak diakhiri dengan solawat. Doa itu tidak mi'raj menuju sidratil muntaha. Doa itu tidak naik ke pucuk pak. Makanya kamu pengen apa-apa tak usah nak jualan, nak panglaris, kamu nak ke Gunung Kawi, tak perlu pak. Tak perlu, cukup banyak ke solawat baik, cukup banyakkan solawat baik. Yang bergawe pengen pangkat dengan jabatan, pengen karir naik, cukup dengan solawat pak. Ambil berkah Nabi, ambil berkah Rasul, mi'raj pak menuju sidratul muntaha. Naik permohonan kamu itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulianya Rasul itu pak, hatta kita berdoa pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengawali dengan solawat dan mengakhiri dengan solawat. Terakhir yang ketiga, ini kemuliaan Rasulullah. Yang ketiga pak, segala sesuatu yang bersenggolan dengan Rasulullah seluruhnya jadi mulia. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang bersenggolan dengan Rasulullah seluruhnya berubah jadi mulia pak. Madinah itu pak, itu semulia-mulia tanah, itu Madinah. Mengapa Madinah itu menjadi mulia? Tahu kamu? Kenapa Madinah itu menjadi mulia? Karena di tanah Madinah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum haji, yang belum umroh, ana doa ke berangkat. Amin. Jangan amin-amin berangkat, mana ada duit. Ini galak banyak pak, kita doakan sudah amin, duit ada beli mobil baru, duit ada ngerehab rumah, kamu lupa dengan doa kamu. Ini ana doaina, ya Allah, tunjuk rezeki ya Allah jemaah-jemaah yang ada di sini ya Allah, supaya bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Dengan aku berangkatnya, kayak doakannya soalnya. Sama aku ajak aku berangkat, Kaget ku ajak kamu ke Baki, Pak, dibajak ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melintas kita, Pak. Makanya Rasul ngomong, "Man istata'a an tamuta fil Madinah falyaf'al." Siapa yang bisa minta mati di kota Madinah, mintalah kata Rasul. Ngapo? Wong yang mati di kota Madinah kunjuk syafaat. Siapa yang dapat syafaat dari Rasul, kana min ahlil jannah. Dia masuk surga, Pak. Inilah makam Rasul, kuburan. Bainal qabri wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dan taruh kubur dengan mimbar aku ini raudhah. Kalau kita ke Madinah di depan sekali itu ada ambal hijau, itu namanya raudhah Rasul. Seberangan raudhah itu Baki. Kalau wong yang mati di kota Madinah dikubur ke di Baki itu. Pak, kamu dikubur ke para kiai, senang bukan main? Kamu dikubur ke para ustaz, Ustaz Topik nah dewean kan digelebok. Ustaz Topik digelebok. Boleh tak minta kubur ke sana? Kalau kamu pacak diterima keluarga bisa dikubur dekat beliau. Nah, cuman Ustaz Topik lah mesen dengan keluarga. Siapa yang nak kubur ke dekat aku sini memang yang taat ibadah. Itu wasiat Ustaz Topik, Pak. Boleh, siapapun boleh dikubur di situ. Tapi nak taat ibadah. Kalau kamu taat ibadah, ngerasa taat ibadah, boleh minta kubur ke di makam Ustaz Topik. Itu wasiat beliau, Pak. Tapi kalau tidak, ditanganinya dikubur. Aku tak tahu kamu. Karena Ustaz Topiknya memang nabok gitu. Itulah wasiat masalahnya. Siapa dikubur ke dekat aku tidak taat ibadah, selesai. Dia tak galak, dia usirnya, Pak. Lah dikuburkan para kiai, Kiai Jaini dikuburkan di Tanjung Barangan, di pesantren yang dibuat oleh beliau.
Kalau kita bisa dikubur ke di sana, kelar Pak. Kubur para kiai, dikubur para ulama, dikubur para ahli sedekah. Senangnya bukan main. Mak mano kamu dikubur kepala Rasulullah. Makanya kalau kamu ke Madinah, sholat di Raudhah, mintalah mati di situ. Aku di setiap tahun Pak, 7 kali Mang berangkat haji dengan umroh. Kapan sholat di Raudhah, berdoa terus aku. Ya Allah, matikan aku di sini ya Allah. Itulah doaku. Alhamdulillah tidak mati-mati. Iya, 7 kali Anda sudah minta Pak. Makanya kalau nak berangkat haji, nak berangkat umroh, Anda wasiat dulu dengan bini Anda. Karena aku berpikir tidak balik lagi. Makanya kalau kita galak nganter haji, nganter haji, galak rami 2 bis yang berangkat, cuman siko yang nganter 2 bis. Ngapo? Karena pergi haji umroh itu Pak, jangan pernah berpikir nak balik lagi. Kalaupun balik, berarti masih dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat umur. Kalau prinsip aku macam itu Pak. Makanya aku kalau nak berangkat haji atau nak berangkat umroh, segala urusan ku selesai ke galau Mang. Tak galak aku. Kunci-kunci berangkas kunjuk ke galau dengan rumah aku Pak. Catatan-catatan urusan, karena aku megang majelis banyak kan. Kunjuk ke galau. Pada duit, yang mana duit aku, yang mana duit majelis, yang mana duit ini. Kunjuk tahu galau dengan rumah aku. Ini kuncinya. Cuman itulah, mana aku balik. Aku ambil lagi langsung. Lagi bukanya kerok gitu mana. Ngapa? Karena kita berpikir tak bakalan balik lagi gitu. Kita sudah minta mati di sana. Balik. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau kamu kesempatan berangkat haji dan umroh, berdoalah di Raudhah itu. Ya Allah, wafatkan aku di kota ini. Kalau ada keluarga yang mati di Madinah, tak usah kamu tangisi. Ada keluarga yang mati di Mekah, tak usah kamu tangisi. Dia sudah masuk surga Pak. Wafat di tanah haram Pak. Wafat di tanah suci. Apalagi wafatnya di kota Madinah. Dikubur kepada kuburan Rasul. Kenapa mulianya Madinah? Karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Segala sesuatu yang berkaitan, yang bersenggolan dengan Rasulullah berubah menjadi mulia. Kuntum khairu ummah, kata Allah. Kamu ini sebaik-baik umat. Kenapa kita ini bisa menjadi sebaik-baik umat? Kata kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari awal anak ngomong, segala sesuatu yang bersenggolan dengan Rasulullah mulia. Sekali lagi anak ulangi. Segala sesuatu yang bersenggolan dengan Nabi Muhammad, dengan nama Rasulullah SAW berubah menjadi mulia. Saking hebatnya itu Pak. Jadi bangga kamu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak usah pindah-pindah. Nabi Allah Musa nak jadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalaulah bisa dirubah ya Allah, mundur ke lagi waktu ini, jadikan aku ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu belum ziarah ke makam Nabi Musa, doaku, mudah-mudahan kamu bisa ziarah. Ya? Palestina Pak, Palestina. Anak sudah ke Palestina. Aku nih, ijiku tadi, berduit tidak aku nih, kayo tidak, tapi bernasib. Nah itu biar aku Pak, alhamdulillah nih. Ya? 7 kali ke Mekah ke Madinah, tidak ada bayaran. Pergi haji tidak bayar. Mancik aku, nah ini kawan mak aku. Tahu Pak, kami bukan orang kayo. Dulu kayo bapak aku memang. Ngapo? Toke kambing. Yo di pasar di Masjid Agung itu, kandang kambing itu punya yai kami. Dulu los kebakaran pasar apa namanya 16 ilir itu, habis modal abaku terbakar galau. Jadi mulai turunlah hidup ini Pak, ekonomi ini. Mulai saro. Tapi wong tua aku punya semangat dulu. 5 beradik kami sekolah kena galau. Mangkonya mak aku senang sekarang. Ngapo? 5 anaknya sekolah galau, berumah dewek galau sekarang, bermobil galau, hidupnya lemak galau lah pacak ngenjui mereka apa wong tua ni mangkonya senang hidupnya. Anak 7 kali Pak umrah Pak, haji tidak spesial pun anak ngeluarkan duit Pak. Berkah. Ke Palestina anak berdoa Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, ya Rasulullah, pengen ya Allah cerita terus tentang Palestina, cerita tentang Mihrab Maryam, cerita tentang Nabi Zakaria, tolong ya Allah sampai ke anak ke sana ya Allah. Kuburan wali-wali Allah, kuburan nabi-nabi Allah yang paling banyak ada di Palestina Pak. Nabi Allah Ibrahim ada di sana. Nabi Allah apa namanya Isa, Musa, Nabi Allah Musa itu ada di sana. Banyak kuburan-kuburan para aulia. Mihrab tempat Nabi Zakaria ada di sana. Mihrab tempat Maryam ibadah ada di Palestina. Makanya kalau ada duit pergilah ke sana. Tak usah galak takut-takut wong. Oh nak ngandon mati baik pergi ke sana. Tak apa-apa Pak mati di tanah Palestina. Tak apa-apa. Apalagi kita lah tua nak mati, matilah sudahlah ya. Ganti lagi nak diurusi, lanjutlah. Berangkat anak sudah Pak, berangkat ke sana. Memang pengorbanannya luar biasa Pak, Subhanallah. Kenapa Palestina juga menjadi mulia? Disitulah tempat Rasul bertijak sebelum Rasul Mi'raj menuju Sidratul Muntaha.
Ngapa kita mulia? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ngapa Madinah mulia? Karena di Madinah itu dikubur ke Rasulullah. Ngapa Hajar Aswad itu mulia? Karena Hajar Aswad dipegang oleh Rasul. Jadi segala sesuatu yang berkaitan, berhubungan dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah, berubah semuanya menjadi mulia, Pak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mengapa semua sahabat ini menjadi mulia? Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Semua mereka ini jadi mulia. Malaikat takut, Pak. Kamu pernah cerita Sayyidina Ali meninggal dunia, Pak? Sayyidina Umar meninggal dunia, Pak. Begitu dikubur, Sayyidina Ali di pojok kuburan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali berteriak, "Ya Umar, engkau sejauh di dunia. Engkau itu pendekar di dunia. Tunjuk ke kalau engkau ini pendekar di dalam kubur." Begitu malaikat datang, kan kalau kita kan ditanya, Pak, "Man rabbuka?" Nah, kita kan jawab, "Rabbi Allah." Ini sahabat begitu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa kau ni? Sahabat balik tanya, "Kau tu siapa?" Bukalah di kitab kamu cerita meninggalnya. "Kau tu siapa?" Terkejut malaikat ini, Pak. Malaikat mungkar dan nakir yang ada di kuburan, Pak. Ay, melawan jenazah si kok ini lain ini. Biasa ditanya berjawab, ini ditanya balik tanya. Nolelah dia dengan kawan sebelahnya. Siapa ini? Mana dia? Haza ashabu Muhammad. Ini kawannya Muhammad. Oh, diam, tak usah ditanya. Retok. Mulianya sahabat itu, Pak, tak tanya lagi di kubur, Pak. Malaikat ngapa sudah tahu? Ini ashabul Muhammad. Ini sahabatnya Rasulullah. Tak usah ditanya, tak usah. Meluncur masuk surga, Pak, meluncur. Makanya aku, Pak, dekat dengan Nabi Mahdi, dengan Nabi Qasim, Nabi Faris, dengan Habaib. Ngapo? Akulah sadar, Pak, amal aku tidak cukup nak masuk surga. Tahajud lah tidak, duha apa lagi, sedekah tambah jauh. Nak masuk surga dari mana? Dari mana? Itulah aku berkawan dengan para habaib. Makanya aku dekat Habib Umar, aku foto, jeger. Dekat dengan Gubes, Habib Umar bin Alawi Asegaf, foto. Dekat dengan Habib Mahdi, foto. Dekat dengan Habib Muhsin, aku foto. Ngapa ini juriat Rasul, Pak? Rasul tu kakek mereka. Mereka ini bakal masuk surga, kita belum tentu. Mano kita saro, Pak, gitu. Ini para juriat-juriat Rasul, para habaib. Kalau kelak kita ditakdirkan Allah masuk neraka, tinggal kutunjuk ke handphone aku, Nah, aku kawan Habib Mahdi. Aku kawan Habib Umar. Dijenguk malaikat, bukan musuh ini, masuk. Mulai kamu nak niru kalau, tapi api nak bagus. Kalau tidak kabur fotonya di sana, Bapak Ibu yang main dimuliakan Allah. Yang terakhir, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah semuanya akan berubah menjadi mulia. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala dibanding umat-umat yang terdahulu. Maka daripada itu, ketika ada peringatan Maulid Rasul, meriahkan, keluarkan, korbankan harta jiwa dan raga kita demi memeriahkan hari kelahiran Maulid Rasul. Terima kasih kepada pengurus Mushola Irsyadul Ma'ad yang sudah bersusah payah mengeluarkan akal, pikiran, dana, seluruhnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang terlibat dalam soal masak-memasaknya, mudah-mudahan semuanya menjadikan Rasulullah SAW memberikan pandangan kepada kita semua, dan semua yang hadir di sini insya Allah akan dapat syafaat kelak di yaumul qiyamah dari Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.